Hai guys, kembali lagi bersama saya. Dimana kali ini saya akan membahas film Korea lagi yang berjudul Quick. Dirilis pada tahun 2011 dan mendapatkan rating 5,8 di IMDb. Sedikit cerita, film ini bercerita tentang seseorang pria yang diteror dengan bom dan ia harus mengikuti semua instruksi yang diberikan oleh seorang penelpon misterius. Apakah pria tersebut mampu melewati semuanya? Tapi sebelum masuk ke ceritanya, kalian bisa bantu support channel ini dengan menekan tombol subscribe di bawah. Jika sudah, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Film ini dimulai dengan memperlihatkan banyak anggota geng motor sedang konvoi karena hari kemerdekaan Korea. Pria ini bernama Han Jisoo. Ia merupakan kepala dari geng motor. Dan wanita ini bernama Chun Sim. Ia adalah mantan pacar dari Jisoo. Akibat ulah geng motor yang menerobos peraturan lalu lintas, terjadi kecelakaan beruntun yang sangat besar. Dan film Quick pun dimulai. Beberapa tahun berlalu, Jisoo sekarang berprofesi sebagai jasa kurir. Pada hari itu, ia mendapatkan sebuah orderan ekspres yang memintanya untuk mengirimkan paket ke sebuah apartemen. Pada saat ia keluar dari apartemen tersebut, tiba-tiba gedung tersebut meledak. Kejadian itu langsung diselidiki oleh polisi. Karena Jisoo mengirimkan paket ke apartemen tersebut, ia tertangkap oleh kamera CCTV di sana dan ia dijadikan tersangka utama. Scene berpindah di mana Jisoo pergi ke sebuah stasiun TV karena ada yang menggunakan jasa kurirnya. Saat ia masuk, ada seseorang yang meletakkan beberapa paket ke dalam tas dan mengganti helmnya. Ternyata yang memesan jasa kurirnya adalah Chun Sim, mantan pacar dari Jisoo. Chun Sim sekarang berprofesi sebagai anggota girl band bernama OK Girl. Pada saat ingin berangkat, karena cuma memiliki satu helm, Chun Sim mengambil helm tersebut dari Jisoo dan ia pun memakainya. Tiba-tiba sebuah telepon masuk. Si penelpon mengatakan bahwa helm yang dikenakan sudah tersambung oleh bom, dan bila dilepas bom itu akan meledak. Ia menyuruh Jisoo untuk menuruti semua permintaannya. Apabila tidak, ia akan meledakkan helm tersebut seperti helm yang tepat berada di belakangnya. Dengan keadaan takut, Jisoo pun menurutinya. Si penelpon menyuruh Jisoo untuk mematikan semua ponsel, tidak boleh membantah, dan menyuruhnya memakai smartwatch di mana jam tersebut tidak boleh berjarak 10 meter dari helm. Dan tugas pertama mereka adalah mengirimkan paket ke sebuah gedung konstruksi dalam waktu 30 menit. Sesampai di sana, Jisoo langsung memberikan paket tersebut ke pemimpin di sana. Dan saat itu juga waktu di helm tersebut berhenti karena tugas pertama mereka selesai. Si penelpon memberitahu bahwa paket tersebut berisi sebuah bom dan menyuruh mereka untuk pergi dari sana dan lanjut mengirimkan paket. Karena ledakan itu, polisi mulai mengejar Jisoo. Sampailah mereka di sebuah atap gedung dan terkepung oleh anggota polisi. Jisoo dan Chun Sim mencoba menjelaskan kepada polisi, namun polisi tidak paham dengan situasi mereka. Si penelpon mengatakan bahwa waktu mereka hanya tersisa 5 menit untuk sampai ke tujuan berikutnya.
Lalu Jisoo memberikan sebuah kertas kepada polisi dan kabur dari sana dengan melompati gedung. Di kertas dituliskan bahwa ada ledakan dalam 5 menit dan menyuruh polisi agar segera mengevakuasi warga. Setelah menyelesaikan misinya, Jisoo mengatakan mengapa dia diperlakukan dan dilibatkan dalam masalah ini. Di akhir film kita akan mengetahui kenapa Jisoo menjadi sasaran oleh si penelpon. Si penelpon lalu menyuruh Jisoo pergi ke sebuah restoran kepiting untuk makan dan beristirahat di sana. Sampailah mereka di misi terakhir. Si penelpon menyuruh Jisoo untuk pergi ke bandara dan mengirimkan paket ke seseorang. Tapi sebelum menjalankan misi, Jisoo meminta sebuah permohonan agar memindahkan helm yang dikenakan oleh Chun Sim kepadanya. Saat akan ke bandara, mereka dikejar lagi oleh polisi. Di sela pengejaran ada sebuah truk gas yang pengamannya kurang, mengakibatkan gas berjatuhan ke jalanan dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Namun pada akhirnya, Jisoo dan Chun Sim terkepung oleh anggota polisi. Tetapi dia punya cara yang tak cukup masuk akal dan berhasil lolos. Singkat cerita, Jisoo telah berhasil sampai di bandara dan memberikan paket kepada pria yang dimaksud. Dan bom pun meledak. Di sini kalian akan diperlihatkan sosok seorang penelpon. Ia bernama Jun Hin Hyo, di mana ia salah satu pebisnis yang menggelapkan dana, dan Jisoo sendiri ia manfaatkan guna melenyapkan kompetitor bisnisnya serta mengambil keuntungan dari orang-orang yang ia bunuh. Pada saat Jisoo akan menyerahkan diri ke polisi, Mr. Jun memberitahu untuk menjalankan misi terakhirnya. Terus ia berjanji akan membersihkan namanya dan Mr. Jun meminta untuk tidak melibatkan Chun Sim dalam misi terakhirnya. Dan memintanya turun dari motor. Namun Mr. Jun malah menculik Chun Sim. Yang ternyata misi terakhirnya Jisoo adalah menyelamatkan Chun Sim. Mr. Jun membawa Chun Sim ke sebuah stasiun kereta di bandara dengan memasang bom di tubuh Chun Sim. Penumpang yang menyadari adanya bom di tubuh Chun Sim berlari ke belakang kereta. Jisoo yang terus mengejar kereta tersebut akhirnya mencoba untuk masuk ke dalam kereta dengan menggunakan motornya. Jisoo yang berhasil masuk ke dalam kereta melakukan perkelahian dengan Mr. Jun sedangkan Chun Sim sibuk untuk meraih pistol. Di sela perkelahian mereka, Jisoo bertanya kenapa ia melakukan semua ini kepadanya. Mr. Jun pun memberitahu bahwa pada hari kemerdekaan, akibat ulah dari Jisoo dan geng motornya, membuat anak dan istrinya harus meninggal akibat kecelakaan ini yang kita lihat di awal scene tadi. Mr. Jun juga mengatakan karena kesenangan satu orang bisa menjadi penderitaan orang lain, dan Jisoo sekarang harus menanggung atas tindakan yang ia lakukan di masa lalu.
Tetapi saat Jisoo akan dilempar keluar kereta, Mr. Jun tertembak oleh Chun Sim dan akhirnya Mr. Jun pun tewas. Kereta itu akan melaju terus dan akan meledak di jembatan Mago. Karena banyaknya penumpang di sana, Jisoo memisahkan gerbong satu dengan gerbong lainnya. Kalian pasti bertanya-tanya kenapa mereka berdua tidak ikut ke gerbong satunya. Itu karena Chun Sim sedang diborgol di kursi, dan Jisoo tidak bisa membukanya padahal kunci itu sebenarnya ada di saku kantong Mr. Jun. Sampai waktu mereka tersisa semenit, di mana kereta akan sampai di jembatan Mago. Mereka lalu memutuskan untuk melompat ke sungai dan kereta pun meledak. Saat Jisoo tersadar, polisi memberitahu bahwa helm yang ia kenakan waktunya sedang berjalan dan tersisa waktu 1 menit. Chun Sim lalu mencoba melepaskan helm tersebut karena bagaimanapun mereka juga tetap akan mati. Tetapi helm itu tidak meledak. Seketika semua orang di sana senang dan tertawa. Sampai saat salah satu polisi di sana mengambil dan melempar helm itu, seketika helm itu meledak. Dan film pun tamat. Alur ceritanya cukup jelas ya, di mana Jisoo dijadikan perantara untuk menghancurkan kompetitor Mr. Jun, dan Mr. Jun juga ingin Jisoo menanggung semua akibat yang ia lakukan di masa lalu. Meskipun agak absurd sih, Jisoo bisa meloloskan diri dari polisi dengan melompati gedung dengan motornya dan hal lainnya. Tapi film ini mampu memberikan komedi-komedi yang lucu bila kalian menontonnya langsung. Sekian dulu alur cerita film ini. Subscribe dan like jika kalian mendukung channel ini, dan komentar juga bila kalian punya pendapat, saran, ataupun kritik tentang film ini. Sampai jumpa ya di video selanjutnya. Bye.